nama Tuhan membesarkan, memuliakan, karena hanya semua untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih atas anugerah ini, atas kesempatan ini Tuhan. Ini Tuhan, karena kemuliaan Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, praise and worship. Ini luar biasa. Puji Tuhan untuk semua yang di sini who gave their best to glorify the name of God. Tuhan, hanya Engkau tahu Tuhan pergumulan hamba-Mu. Hanya Engkau Tuhan tahu bagaimana pergumulan setiap orang jemaat di sini. Kiranya Tuhan memberkati, lindungi, dan membuka hati kami semua di sini. Berbicara melalui firman-Mu, melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Apakah kita percaya Roh Kudus hadir di sini? Amin. Apakah kita yakin Roh Kudus hadir dalam hati kami? Dalam hati kita semua ya. Untuk saya pribadi tanpa Roh Kudus ini tidak mungkin, tidak gampang. Karena bahasa Indonesia bukan bahasa ibu saya ya. Jadi sebelum setiap ibadah, sebelum setiap khotbah saya harus menundang kuasa Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus supaya saya bisa berbicara dengan lancar. Karena kadang-kadang otak saya itu switch dari bahasa Inggris ke bahasa Serbia, bahasa Indonesia, bahasa Slovak juga. Jadi itu tidak gampang ya. Apalagi kalau mau sharing firman Tuhan itu kalau sesuai daging nggak mungkin ya. Atau sesuai skillnya atau macam-macam, nggak mungkin. Saya percaya itu semua oleh dan karena Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang topik yang sangat-sangat penting, yaitu Roh Kudus. Topik ini sangat-sangat penting untuk saya pribadi. Saya percaya itu juga penting untuk setiap jemaat di sini. Amin. Dan itu karena anugerahnya Tuhan Yesus, kita semua bisa menikmati hadirat Roh Kudus. Amin. Alkitab lebih dari jelas ya, gimana ada banyak ayat tentang Roh Kudus. Saya nggak mau dan nggak rindu hari ini khotbah saya panjang sekali, karena saya pribadi nggak suka khotbah yang terlalu panjang ya. Saya suka straight to the point, tapi jelas. Nah, paling banyak perbuatannya Roh Kudus dan kasus Roh Kudus itu dalam kisah ya, kisah para rasul. Saya nggak terlalu suka bilang kisah para rasul, saya bilang suka kisah Roh Kudus. Amin.
Karena semua itu apa yang para rasul perbuatannya itu semua hanya karena Roh Kudus. Mereka pribadi, mereka tidak mungkin bisa perbuatannya sebesar begitu tanpa Roh Kudus. Nah, topik saya itu Spirit-led life. Apa itu artinya? Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Wow, itu keren banget ya kalau hidup kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Penting sekali. Nah, sekarang itu kenapa itu sekarang topiknya banyak gereja nggak suka berbicara, nggak suka sharing tentang itu. Karena mereka juga belum yakin apa itu Roh Kudus dan bagaimana caranya dia bekerja dalam hidup orang yang percaya, orang Kristen. Nah, untuk saya pribadi itu topik sangat-sangat menarik, sangat endless ya, it's endless. Bisa bikin bukan hanya satu khotbah, tapi 100 khotbah tentang Roh Kudus. Betapa dia hebat, betapa dia besar. Nah, fellowship with the Holy Spirit. Apa itu fellowship dan kenapa itu sangat-sangat penting? Ya, fellowship itu di bahasa Indonesia itu persekutuan ya. Persekutuan dengan siapa? Kalau di sini kita semua menikmati persekutuan ya, saudara sama saudari ya, enak gitu ya. Persatuan dalam roh, bisa memuji, bisa menyembah Tuhan. Wah, itu keren banget. Coba sekarang kalau worship team enggak ada persekutuan ya, atau enggak ada persatuan, bagaimana itu bisa suaranya dan musiknya dan lagu-lagunya bisa betapa begitu ya? Enggak mungkin ya. Jadi semua mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Saya percaya, saya melihat betapa itu mereka dengan with such a joy, sangat-sangat itu luar biasa ekspresinya mereka, lihat wajahnya mereka bersinar. Ya, itu luar biasa untuk saya pribadi. Jadi persekutuan dalam Roh Kudus itu sangat-sangat penting. Mari kita baca dari 2 Korintus. Jadi 2 Korintus 13:14. Saya suka baca dari terjemahan baru. Apakah semua siap? Jadi 2 Korintus 13:14. 1, 2, 3. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, siapa itu kamu? Ada yang ingat dari kisah ini? Tentang siapa ini? Jemaat, orang percaya, bukan orang duniawi ya. Orang percaya bisa menikmati persekutuan Roh Kudus. Dan di sini apalagi itu sangat penting. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang pertama, yang kedua kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai. Apa itu artinya? Banyak orang masih diskusi ya, bagaimana itu ada Roh Kudus, ada Yesus Kristus sebagai putra, ada Allah Bapa, gimana itu? Banyak orang tidak percaya Allah kami, Allah Tritunggal. Untuk mereka itu tabu sekali. Untuk banyak juga itu seperti blasphemy. Tapi Alkitabnya jelas ya,
Itu realita, itu sesuatu nyata. Nah, mari kita sedikit lebih ngomong tentang Trinity. Apa itu Trinity? Nah, yang sebelum itu, persekutuan lebih dalam. Persekutuan itu dari bahasa Yunani. Persekutuan artinya koinonia. Koinonia itu artinya apa? Yang pertama, berbagi bersama. Kedua, kerjasama. Ketiga, partisipasi bersama. Keempat, persekutuan. Hal ini menandakan hubungan yang dalam dan aktif, bukan hubungan yang superficial ya, di atas. Bukan. Hubungan yang sangat dalam, sangat aktif, bukan pasif. Bagaimana rasul-rasul bisa menjadi orang-orang sangat besar dengan perbuatan yang luar biasa? Yaitu banyak rasul-rasul, mereka siapa? Sebelum Tuhan panggil mereka, mereka apa? Mereka memancing, ya, mere fishermen. Hanya Rasul Paulus dan Lukas, mereka dengan apa? Sekolah tinggi. Lukas, dia adalah seorang dokter. Rasul Paulus seorang Farisi, ya. Jadi mereka pasti punya sekolah besar, sekolah tinggi. Kalau yang lain siapa mereka? Betul, fishermen, mere fishermen. Tapi Tuhan melihat apa? Tuhan melihat bukan backgroundnya, Tuhan melihat potensinya. Nah, kita harus percaya kita di sini semua punya potensi. Panggilan kita itu bukan kebetulan. Panggilan kita itu sesuatu yang predestined, sesuatu yang sangat-sangat berharga. Jadi hidup kita itu bukan hanya untuk diri sendiri, untuk menjadi berkat untuk diri sendiri, tapi bagi orang yang lain, maupun orang yang tidak percaya, belum percaya. Jadi koinonia itu sangat-sangat penting, persekutuan. Nah, kebalik lagi ke Trinity. Kenapa ini sangat-sangat penting? Gimana bisa menjelaskan sesuatu seperti ini? Nah, kembali ke Alkitab. Semua jawabannya ada dalam Alkitab. Alkitab jelas di Matius 28, 9 sampai 20. Ya, ini apa? Great Commission, ya. Amanat Agung kalau nggak salah bahasa Indonesia, ya. Great Commission. Ini panggilan untuk siapa? Panggilan untuk orang yang zaman dulu atau masa kini juga, ya? Semua. Mari kita baca dari Matius 28. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama siapa? Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini lebih dari jelas kita melayani Allah Tritunggal. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Nah,
Dari sini kita bisa belajar bukan hanya tentang Allah Tritunggal, apalagi ada di sini kata persekutuan yang mungkin disembunyi ya. Ada bisa yang tunjuk kata yang persekutuan dalam ayat ini? Di mana ada? Ayo coba sekarang. Sedikit eksegesis ya. Aku menyertai kamu senantiasa. Apa itu artinya? Dia jauh atau dia dekat? Dia punya persekutuan dengan orang percaya? Atau orang percaya hanya ditinggal? Marilah, engkau sekarang sendiri. Bukan. Dia Immanuel beserta kita selama-lamanya. Jadi kita bukan sendiri dalam dunia ini. Dunia ini semakin susah, semakin sulit. Tapi kita punya sesuatu yang sangat berharga, itu namanya Roh Kudus. Immanuel, dia beserta. Haleluya. No, sekarang kalau untuk teenagers, gimana kami bisa menjelaskan Allah yang Tritunggal ya? Ada yang di sini tahu apa itu fidget spinner? Ada yang udah main fidget spinner? Saya punya satu di rumah, itu seru banget. Luar biasa. Fidget spinner itu sesuatu, ada 3 ya. Tapi dalam satu. Inilah fidget spinner ya. Sangat menarik. Kalau mulai main itu nggak bisa berhenti. Itu harus terus puter. Itu luar biasa. Biasanya desainnya fidget spinner adalah 3 ya. Tapi kompak dan dalam satu. Kalau ada 2, apa yang bisa terjadi? Coba, desainnya 2. Disbalance. Kalau 2, if you try to push it and put it into motion, karena disbalance-nya, vibrasinya sangat tinggi. Enggak enak untuk pegang. Jadi desainnya ini sempurna. Bukan 4, 5, tapi 3. Yang kedua, gimana bisa menjelaskan Allah Tritunggal? Coba, contoh yang sederhana seperti ini. Apa ini? Air. Sekarang ini liquid ya, air, liquid. Kalau kita rebus, apa yang terjadi dengan air? Kalau rebus 100 derajat, menguap. It becomes vapor. If we put this in a freezer, kalau taruh di kulkas di bawah 0, apa yang terjadi? Menjadi ice, menjadi es. No. Kalau vapor uap ya, dan es itu masih air atau tidak? Masih air. Hanya consistency changed, tapi tetap masih air. Maupun es atau uap atau air seperti ini, HO2, masih HO2, H2O, ya, tanpa perubahan. Lucu banget ya, chemistry dan itu, nature. Nah sekarang, sesuatu, kita harus paham
Apakah kalau kita mau hubungan dengan Roh Kudus yang kokoh, yang jelas, yang dalam, kita harus punya sensitivity towards Him. Apa itu sensitivity? Betul. Jadi, kepekaan terhadap Dia. Sensitivity toward Him. Supaya kita bisa sadar Roh Kudus ada dalam kita. Itu sangat-sangat penting. Nah, saya mau kasih 2 contoh. Yang pertama dari Alkitab, yang kedua itu kesaksian yang nyata dari teman saya dari Bratislava, Slovakia. Ini luar biasa kesaksiannya. Mari kita baca dulu dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 16. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Wow. Jadi di sini dalam kasus ini ada 2 ekstrim ya, 2 kasus dalam satu. Apa terjadi? Yang pertama, Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Yang kedua, Roh Kudus tidak mengizinkan. Tapi bagaimana mereka bisa tahu apa itu kehendak Roh Kudus? Mereka diutus. Ayo ke Asia. Ayo ke sana, ke sini. Tapi juga Roh Kudus bisa tidak dapat izin. Kalau Roh Kudus sudah tahu ada apa sebelum dan di masa depan. Nah, gimana mereka bisa tahu apa itu kehendak Roh Kudus? Karena hubungan mereka. Hubungan mereka sangat dalam, sangat jelas, sangat dekat. Contohnya, kalau saya mau pakai WiFi, siapa di sini pakai WiFi? Pasti hampir semua punya di rumah router, right? Router ya. Kalau kalian dekat router, sinyalnya kencang ya, besar. Ayo coba kalau lebih jauh, maupun keluar dari rumah, gimana sinyalnya? Berubah? Masih kokoh? Masih kencang? Pasti tidak. Semakin jauh dari sumber, yaitu wifi-nya, routernya, sinyalnya semakin kecil, sampai hilang. Sama hubungan dengan Roh Kudus. Kalau kita dekat dengan Roh Kudus, berbicara dengan Roh Kudus, mendengar Roh Kudus, pasti hubungan kita, connection kita lebih dekat, lebih kencang, lebih sensitif. Itu penting sekali. Kita tahu dari kesaksian mereka, rasul-rasul, yaitu ya, mereka berjalan dengan Roh Kudus. Mereka bisa mendengar kehendak Roh Kudus, suara Roh Kudus, maupun dari hati, melalui hati, atau suara yang jelas. Karena mereka punya hubungan yang sangat-sangat dalam. Ya, sekarang kesaksian dari saudara kami di Slovakia. Saya tadi kemarin mendengar itu korbannya. Juga mereka berbicara tentang Roh Kudus. Suatu hari yang wanita itu ada suami dan istri, mereka melayani di Bratislava. Itu ibu kota Slovakia. Saya tinggal di sana. Jadi istrinya dia pergi ke kota.
dia pergi ke suatu tempat yang tidak terlalu populer, yaitu di sana ada drug dealers, ya. Ada yang orang-orang suka itu jual narkoba, ya. Dan saya tahu tempat itu. Tempat itu di sana ada banyak terminal-terminal, ya. Itu seperti seperti bukan pusat. Seperti terminal yang sangat besar. Di sana ada MRT, ada bis-bis, ada luar biasa sesuatu, ya. Tapi di sana juga karena banyak penumpang, ada juga yang penjual narkoba. Dan dia ke sana, dia mendengar suara Roh Kudus bilang kepada dia, "Ayo ke sana." Nah, dia melihat ada suatu orang dengan rupanya yang kotor. Itu jelasnya dia menjual yang itu, ya, narkoba. Dan dia, ya ampun Tuhan, ini bahaya. Dia pasti punya senjata. Tapi Roh Kudus bilang, "Ayo, dekat dengan dia." Itu hati dia itu dia wanita, ya, dia laki-laki yang itu penjual. Tapi dia taat dengan suara Roh Kudus dan dia mendekati dia. Dan dia dapat pewahyuan tentang hidupnya. Dia udah tahu pergumulannya orang itu yang penjual. Dan dia bilang, "Saya tahu pergumulanmu." Apa sekarang saya tanya saudara, apakah itu gampang untuk wanita mendekati orang penjual itu? Pasti tidak gampang. Pasti itu hatinya bergerak. Juga laki-laki, pasti banyak laki-laki nggak berani mendekati orang seperti itu. Karena pasti mereka itu kriminal, ya. Tapi dia taat dengan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Roh Kudus kasih pewahyuan tentang hidupnya orang itu, laki-laki. Dan dia bilang, "Saya tahu pergumulanmu." Dan dia mulai berbicara tentang hidupnya, tentang pergumulannya dalam keluarga. Dan dia mulai nangis. Laki-laki itu mulai nangis. Dan dia bilang, wanita itu, "Apakah saya boleh berdoa untuk kamu?" Dia seperti broken down, pecah, jiwanya pecah. Dia hanya iya, dan dia doain dia. Setelah itu dia lebih nangis. Yang kedua, kesaksian tentang wanita ini sama. Nah, suatu hari dia sama suaminya juga dalam kota itu. Dan mereka di mobil, ya. Di mobil. Nah, sedikit sebelum perempatan, dia bilang kepada suaminya, "Berhenti." Loh, berhenti? Kau lihat ada lampu hijau. Gimana berhenti? Berhenti. Tapi dia tahu istrinya itu rohaninya sangat tinggi. Dan dia berhenti. Momen itu truk lori yang besar melewati perempatan itu, melewati lampu merah. 1 detik mereka mati. Kalau dia tidak berhenti, meskipun lampu hijau. Luar biasa, ya. Saya sampai ini I have a goosebumps. Merinding, itu luar biasa kesaksiannya. Dia berbicara bagaimana Roh Kudus berbicara dalam hatinya. "Hey, stop, slow down." Hanya 1 detik mereka bisa ditabrak dengan truk yang 12 roda. Truk besar sekali. Luar biasa.
Yaitu hubungan dengan Roh Kudus sangat-sangat penting untuk semua. Nah, kalau kita ngomong tentang Allah Tritunggal itu bisa seperti apa? Gambaran apa lagi? Jadi saya kasih gambaran tentang fidget ya, spinner, tentang air. Coba seperti ini ya. Kalian mau bangun rumah gedung yang besar, butuh apa untuk itu? Untuk material ya. Apakah itu cukup? Hanya material. Siapa membangun rumah itu? Butuh apa? Contohnya mau bikin perumahan. Butuh apa? Butuh arsitek. Yang pertama arsitek. Apa itu arsitek? Arsitek ya, arsitek. Yang kedua butuh apa? Supervisor, administrator, atasan. Yang ketiga butuh apa? Butuh executor, worker. Nah, gimana sekarang ini bisa? Jadi butuh pelaksana ya. Coba sekarang seperti ini visualisasi Allah kita. Allah seperti arsitek. Dia punya desain dalam hatinya, dalam rohnya. Visualisasi, aha ini, detailnya kayak gini. Oke, lanjut. Putra seperti supervisor atau atasan. Nah, sekarang eksekutornya siapa? Roh Kudus. Pelaksana. Ingat saat Tuhan Yesus berjalan dalam banyak orang ya. Ada suatu wanita mendekati dia pegang bajunya ya. Apa yang terjadi saat itu? Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Apa? Masih ingat? Keluar. Luar biasa itu. Nah, yang pertama itu kepekaan terhadap Roh Kudus. Sekarang mari kita berbicara tentang kepekaan Roh Kudus. Dia juga punya emosi, sensitivity. Ini penting sekali juga. Ayat Alkitab bilang dalam Efesus 4:30 apa? Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Apakah Roh Kudus punya emosi? Tentu saja. Apakah kita bisa mendukakan Roh Kudus? Tentu saja bisa. Bagaimana kita bisa mendukakan Roh Kudus? Dengan perbuatan kita, dosa kita, apalagi kebanggaan kita, arogansi kita, selfishness kita. Bisa. Roh Kudus adalah dalam hati kita, tapi dia bisa juga mendukakan. Kalau Roh Kudus menduka dalam hati kita, dia bebas untuk bikin perbuatan atau tidak. Seperti kita blokir dia. Karena dosa yang disembunyi dalam hati kita. Dia pengen, dia rindu berubah, tapi karena ego kita, dosa kita, gengsi kita, dia tidak bisa bekerja. Because we are blocking him. Dia punya emosi, dia sensitif.
Nah, kita tahu Roh Kudus adalah Parakletos. Parakletos itu apa? Dalam Alkitab Tuhan Yesus bilang apa? Setelah aku, siapa datang? Roh Kudus sebagai Parakletos. Parakletos itu comforter, advokat dalam bahasa Yunani. Makanya kita harus berusaha punya hidup yang suci, hidup yang menyenangkan Roh Kudus, supaya Roh Kudus bisa bekerja melalui kita, berubah hati kita, pikiran kita. Pasti kita semua punya pergumulan masing-masing, tapi Roh Kudus rindu bekerja, rindu berubah hidup kita. Nggak ada yang sempurna. Alkitab bilang dengan jelas, semua manusia berdosa. All have sinned. Itu jelas. Kita butuh hubungan dengan Roh Kudus. Minta maaf, bertobat sehari-hari. Sebelum tidur, ampuni aku Roh Kudus. Saya berdosa. Mungkin saya mengucapkan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang mendukakan hati Roh Kudus. Mungkin pikiran saya, mungkin bukan hanya saya ngomong, tapi saya mikir sesuatu. Saya melihat mungkin konten yang yang dosa. Ada banyak sekali konten tanpa censorship. Jadi hubungan kita dengan Roh Kudus itu harus restorasi. We need to restore the connection, fellowship with the Holy Spirit as soon as possible, secepatnya, setiap hari. Saya percaya kita semua rindu memiliki hubungan yang dekat dengan Roh Kudus. Makanya mari kita bertobat, mari kita undang Roh Kudus dalam hidup kita, supaya dia bisa bekerja dengan bebas. Haleluya. Mari kita berdiri, mari kita undang Roh Kudus. Saya undang semua untuk terbuka hati dan undang kuasa Roh Kudus supaya bisa memulihkan hidup kita. Pasti semua di sini punya pergumulan, tantangan. Oh Tuhan, Baruch haba Ruach Elohim. Datang Roh Kudus, memulihkan Roh Kudus hati dan pikiran kita. Kita rindu memiliki hubungan lebih dekat, lebih dalam, lebih intimate dengan Roh Kudus. Mengampuni kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Terima kasih Allah Bapa atas anugerah-Mu sangat besar, atas kasih karunia sangat besar. Ya, bekerjalah Roh Kudus, memulihkan hidup kita. Baruch haba Ruach Elohim. Mari kita nyanyi.
Kudus. Mari kita undang Roh Kudus. Di lagu ini bekerjalah ya Roh Kudus. Mulai Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang
memberkati jemaatmu di tempat ini, memberkati gerejamu GBDI di tempat masing-masing. Berkati Tuhan kota ini, kota Surabaya. Berkati Presiden dan Wakil Presiden, memberikan roh takut akan Tuhan bagi semua yang panggil nama-Mu. Terima kasih atas firman-Mu, anugerah-Mu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Semua pergumulan kami, tantangan kami masing-masing. Memberkati keluarga kami. Lindungi dan sertai dari segala roh jahat, ajaran yang tidak murni, tidak suci. Memberikan kekuatan yang rohani dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang kami menyembah, kami memuji dan melayani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.